Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel, Felian Febi. Teman-teman, kita akan membuat format nilai kurikulum 13 dengan menggunakan rumus Excel. Nah, jadi langsung aja teman-teman nanti ikut menyimak bagaimana cara kita mencari nilai rata-rata, kemudian nilai akhir, kemudian predikat, memberi predikat ya, kemudian kita kasih ranking juga. Langsung ya. Nah, ini sudah saya siapkan poinnya. Pertama, pastinya ada kolom nomor. Di sini saya ambil 10 sampel aja dengan 10 nama siswa. Kemudian ada nilai kognitif yang mana nilainya juga sudah saya tentukan ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4 bisa berarti KD1, KD2 dan seterusnya. Atau di sini bisa jadi yang satu adalah tugas, yang kedua juga tugas, yang ketiga UTS, yang keempat UAS. Nah, ini silakan teman-teman yang menentukan nilai kognitif itu apa saja unsurnya. Nanti akan kita cari rata-ratanya. Yang kedua adalah nilai psikomotor. Ini juga sama, ada mungkin dari psikomotor 1, 2, 3, 4, ada 4 KD. Nah, ini juga praktek apa, kedua apa, ketiga keterampilan apa, dan seterusnya ya. Kemudian akan kita cari nilai rata-ratanya juga. Biasanya ada satu unsur nilai lagi selain kognitif psikomotor, yaitu afektif. Ini sudah masuk dalam penilaian e-raport dengan deskriptif ya. Jadi di sana ada kriteria sangat baik, kemudian cukup ya, seingat saya gitu. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan angka. Yang kita gunakan hanya kognitif dan psikomotor saja. Setelah kita mendapat rata-rata kognitif dan psikomotor, kita akan mencari nilai akhirnya, kemudian predikatnya, kemudian rankingnya. Gak pakai lama, kita langsung saja mencari nilai rata-rata nilai kognitif. Kita ke sini ya, auto sum, kemudian kita klik yang average. Nah, di sini akan muncul C7 F7. Di sini kita juga cek ya, apakah betul C sampai F, berarti benar. Kalau sudah benar, kita enter aja. Nah, dengan cara seperti ini kita sudah mendapat nilai rata-rata secara otomatis. Kemudian kita drag ke bawah. Selesai, nilai rata-rata sudah kita dapat. Kemudian kita ke nilai rata-rata psikomotor. Sama caranya, kita ke auto sum, kemudian average. Kita lihat ini ada C sama K. Oh, di sini kita mau ambil 1, 2, 3, 4 aja ya. Dari H sampai K. Nah, kita edit aja. C ini kita ganti H. Kalau sudah H sampai K, kita klik enter. Kita dapat rata-rata psikomotor. Kita mau cari nilai akhir. Baik, biasanya kita ada nilai UAS sama UTS. Ini kalau formatnya hanya 2 seperti ini, bisa jadi di sini UTS, di sini UAS. Unsur nilainya. Nah, kalau seperti ini, UTS dan UAS masuk pada nilai kognitif, kita langsung aja cari nilai akhirnya dengan rata-rata kognitif, yaitu unsurnya di dalamnya adalah termasuk UTS dan UAS. Tapi kita harus tentukan ya, kita akan mengambil dari rata-rata kognitif itu berapa persen, psikomotor juga berapa persen. Di sini saya akan tulis masing-masing ini 50%. Jadi jumlah persentase atau bobot nilainya yang akan kita kalkulasi di nilai akhir itu jumlah total harus 100. Jadi di sini saya ambil contoh 50-50, sama, seimbang ya. Caranya bagaimana? Kita langsung saja ketik sama dengan, kemudian buka kurung ya. Kemudian kita ketik ini 50% karena bobotnya adalah 50%. Dikali sama dengan bintang ya, dikali itu bintang. Kita ketik atau klik aja. Ini nilai rata-rata yang kita mau masukkan adalah 82. Kita klik, dia akan masuk di sini G7, kurung, tutup. Selesai, kita kasih tambah plus, buka lagi. Bobot kedua rata-rata psikomotor sama ya, 50% dikali
Rata-ratanya ini saya mau klik nggak bisa. Ternyata kita harus pakai manual. Ini L, kemudian ini 7. Berarti saya akan ketik manual L7. Beres. Kurung tutup. Kalau sudah, kita enter aja. Maka nilai akhirnya sama dengan 84. Ini bisa langsung kita drag ke bawah, copy ya. Nah, kita sudah mendapatkan nilai akhir dengan bobot masing-masing rata-rata adalah 50%. Andainya teman-teman mau membuat bobot kognitif lebih berat, misal di sini ada 60 atau 70 ya. 70 dan di sini 30. Ini juga bisa. Caranya sama aja. Saya akan coba dengan bobot 70-30. Kita taruh di sini sama dengan buka kurung. Ketik aja 70% sesuai bobotnya. Kemudian dikali. Ini nilainya 82. Kemudian kurung tutup. Tambah buka kurung. Bobot berikutnya berapa? 30 ya. Kita ketik aja 30% dikali nilai rata-rata psikomotor 86. Kita kurung tutup, kita enter, dapat 83 nilai akhirnya ketika bobotnya adalah 70-30. Kita drag. Nah, ini hasil dengan bobot 50-50, sedangkan di kolom sebelahnya ini adalah hasil dengan bobot 70-30. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan mau di bobot berapa, bebas sesuai dengan kebutuhan ya, sesuai dengan bagaimana pembelajaran itu berlangsung. Yang ini saya hapus, jadi sampel aja ya, saya hapus. Oke, saya kembalikan 50 ya masing-masing. Oke, selesai, nilai akhir dapat. Kita ke predikat. Di kolom ini sengaja sudah saya buat rankingnya. Untuk KKM 70 kita buat nilai dari yang terkecil. Mulai dari 0 sampai 69 maka akan mendapat predikat D. Mulai 70 sampai 79 predikatnya C. Mulai 80 sampai 89 B. Mulai dari 90 sampai 100 dia dapat predikat A. Oke. Cara membacanya begitu ya. Mulai terkecil sampai paling besar. KKM 70. Kita akan coba. Kita ketik aja sama dengan, kemudian kita ketik VLOOKUP. Pakai rumus VLOOKUP. Kita buka kurung. Kemudian kita klik nilai yang ingin kita ambil, nilai akhir. Nah, ini tadi nilainya berapa, nggak bisa dilihat. Manual, saya akan ketik M, kemudian 7. M7. Nah, ini saya mau tahu nilai di kolom sini dia dapat predikat berapa. Saya ketik manual M7, kemudian titik 2. Mungkin di lain laptop nanti hanya koma gitu ya. Dicoba aja antara titik 2 dan koma. Kalau saya menggunakan titik 2. Kemudian setelah ini kita blok semua rumus yang udah kita tulis tadi. Yang udah kita tulis tadi kita blok. Kemudian kita kunci dengan Fn F4 supaya tidak gagal rumus. Kalau udah seperti ini kita kasih titik 2 lagi. Kemudian setelahnya, karena kita mau lihat predikat ya, ini ada di kolom kedua. Pertama nilai, kedua predikat. Berarti kolom kedua ini kita tulis aja 2. Terus kasih lagi titik 2. Nah, di sini ada true and false. True itu untuk nilai yang kita ketik di rumus, nilai terkecil ke terbesar. Kalau false itu apabila rumusnya terbesar sampai terkecil. Kita tulis yang true. Boleh tulis manual gini, true, atau true itu bisa juga dilambangkan dengan angka 1. Nah gitu, dua-duanya boleh ya. Mau tulis 1 atau TRUE silakan, kemudian tutup kurung, kita enter. Dapat predikatnya B. Nah ini cocok ya, 84B. Langsung aja kita drag ke bawah. Ini sudah pasti tidak gagal rumus. Nah, kalau gagal rumus biasanya ada di sini tulisan yang tidak sesuai, bukan B atau A gitu, tulisan gagal, pagar-pagar gitu.
Nah, ini udah sesuai karena tadi udah kita kunci pakai Fn F4. Di laptop lain bisa jadi hanya F4 saja. Nah, itu menyesuaikan. Oke, ini sudah dapat nilai predikat dari KKM 70. Kita mau coba yang KKM-nya 75. Nilai ini apabila KKM-nya 75, dia dapat predikat berapa? Dia dapat predikat apa? Ataukah B, A, C, D? Ini pastinya akan berbeda dengan predikat yang KKM-nya 70. Kita coba di kolom sini ya. Caranya sama, ketik sama dengan, kemudian kita ketik rumusnya adalah VLOOKUP. VLOOKUP, buka kurung, kita klik nilainya, nilai yang mau kita predikatkan, 84 ya. Kemudian titik 2, kemudian kita blok rumusnya. Nah, nilai 75 ini, atau KKM 75 ini. KKM 75. Udah kita blok, kita kunci dulu. Fn F4 sudah terkunci, pasti ada tanda dolar nih ya, tandanya udah terkunci. Terus kita titik 2. Kita ketik angka 2 karena kolom predikat ini di kolom kedua. Ketik angka 2. Kemudian kita titik 2 lagi dan true or false. Kita pilih yang true. Lambangnya adalah angka 1. Ketik aja 1, kurung tutup, enter. B, masih sama ternyata. Kita drag. KKM 75, dia dengan nilai 81 hanya mendapat predikat C. Sedangkan kalau KKM-nya 70, nilai 81 itu masih dapat B. Oke, bedanya di situ. Sama dengan ini ya, nilai 74, di KKM 70 dia dapat C. Tapi kalau sudah masuk KKM 75, dia dapat predikat D. Oke, jadi di situ bedanya. Nah, kita kira cukup untuk mencari predikat. Hasilnya sudah kelihatan ya perbedaannya antara KKM 70 dengan 75. Mungkin ada lagi yang lain KKM 80, caranya sama ya. Kita tulis dulu ini jumlah rumusnya, mulai dari nilai terkecil sampai terbesar, berikut dengan predikatnya. Oke, kita delete, hapus saja. Sekarang kita mau mencari ranking. Ranking dari 84 dan seterusnya ini, bagaimana urutannya? Secara manual itu bisa aja kita lakukan ya, tapi lebih efektif apabila kita menggunakan rumus. Langsung saja kita ketik sama dengan, kemudian rank, kemudian kurung buka, kita klik nilainya. Oke, 84 ya. 84 sama dengan M7. Nah, di sini sudah muncul M7. Kemudian titik koma. Nah, ini referensinya semua kita blok dari 84, klik aja sampai ke bawah. Di drag atau di blok. Kalau jumlahnya 30 di blok semua. Itu namanya referensi ini ya, ref. Kalau sudah, kita kunci dulu Fn F4 supaya tidak gagal rumus. Oke, muncul dolar, ini maknanya sudah terkunci. Titik 2. Nah, 0 apa 1? 0 descending. 0 itu adalah nilai tertinggi sama dengan ranking 1. Kalau ini 1, nilai tertinggi adalah ranking 10. Nah, ini karena jumlahnya 10 ya. Nah, nilai tertingginya di angka yang paling akhir. Nah, kalau yang ini nilai tertingginya di angka yang paling awal. Kita kan mau cari yang ini, yang 0. Nilai tertinggi adalah ranking 1, angka paling awal, maka tulis saja 0. Atau descending, kurung tutup, lalu kita enter. Oke, sudah muncul. Terus kita drag ya. Jadi ranking 1 dengan nilai akhir 96. Terus di bawahnya 91, ranking 2. Terus 87, ranking 4-nya 85, ranking 5-nya 84. Nah, udah urut kan? Ranking 6-nya 84 juga. Karena ini sudah dari rumus, jadi kita nggak usah susah untuk mempertimbangkan kalau ada angka yang sama. Udah di rumus, kita ikut aja ya. Udah masuk rumus ya. Oke, ranking 7-nya siapa? 81. Kemudian di 8 ada 79, di 9 ada 75, di ranking 10 ada 74. Oke, udah sesuai. Selesai untuk format penilaian, yang mana UTS dan UAS kita jadikan satu semua di kognitif, kemudian di
rata-rata. Atau format penilaian kedua adalah seperti ini. Nah, kognitif ini selain dari UTS dan UAS. Kenapa dibuat berbeda? Karena kita menginginkan atau kita menghendaki bobot penilaian UTS dan UAS itu sendiri, tidak masuk dalam rata-rata kognitif. Boleh nggak itu? Boleh saja. Silakan teman-teman menentukan bagaimana baiknya pembelajaran itu dipertimbangkan. Nah, kalau begini, maka mari kita cari mulai dari rata-ratanya. Berarti nilai kognitif AD 1 sampai 4 ini adalah nilai tugas atau nilai selama proses belajar. Sedangkan UTS atau evaluasinya ya dan UAS ini tidak masuk dalam rata-rata kognitif. Yuk kita coba hitung ya. Rata-rata kita ke autosum, kemudian average, cek C sampai F. Nah, sudah sesuai, langsung enter. Kita drag ke bawah aja. Kita ke rata-rata psikomotor. Kita autosum, kemudian average. C sampai K. Nggak sesuai ya, karena ini hanya HK. Kita edit aja. H. Drag. HK, enter. Oke, drag aja. Rata-rata sudah selesai. Kita mau cari nilai akhir. Baik, nilai akhir ini rumusnya adalah 20% rata-rata kognitif ditambah 20% rata-rata psikomotor ditambah 25% nilai UTS, kemudian ditambah 35% nilai UAS. Nah, berapakah hasil akhirnya? Mari kita ikuti, ketik sama dengan, kemudian buka kurung. Kita ketik manual 20%, 20% dikali ya, dikali rata-rata ini, klik aja, kemudian tutup kurung, ditambah buka kurung lagi, ke sini 20% dikali berapa rata-ratanya, 86, kita tutup kurung, ditambah lagi buka kurung, berapa, 25%, 25% dikali nilai UTS-nya yang ini, yang satu baris jejer ya. Ternyata nggak bisa diklik, maka kita ketik manual. Ini adalah M7. Kita ketik aja M7. Oke, tutup kurung, kemudian ditambah buka kurung. Ini terakhir bobotnya 35% dikali berapa nilai UAS-nya, nggak bisa diklik, ketik manual N7, tutup kurung, enter. Dapat nilai akhirnya adalah 76. Kita drag aja ke bawah. Oke, selesai ya. Kita dapat hasil nilai akhir dari pembobotan ini 20, 20, 25, 35. Pembobotan harus totalnya 100%. Oke, kalau belum 100% pasti akan tidak sesuai hasilnya. Jadi silakan teman-teman memberikan bobot yang nantinya total hasil adalah 100%. Ini nilainya sudah keluar, kita mau cari predikat. Caranya sama, kita cari predikat dulu yang KKM-nya 70. Ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian kurung buka. Kita klik aja nilai akhirnya, nggak bisa diklik, berarti O7 manual, O7, titik 2. Kita blok, ini rumus 0 sampai semua, kita blok ya dari awal sampai akhir. Sudah dia keluar, S7 sampai T10 ini ya, S, pinggirnya ini 7, sampai T10 ini, T, yang terakhirnya ini, 10. Nah, maksudnya seperti itu. Biar nggak gagal rumus, kita kunci dulu FN F4. Yap, dolarnya udah keluar. Nah, ini udah terkunci. Terus kita titik 2. Kalau udah titik 2, kita lihat ya full index number. Ini yang kita mau masukkan kan predikat nih. Dia ada di kolom kedua. 1 kolom nilai, 2 kolom predikat. Maka yang kita tulis adalah 2. Titik 2 lagi.
muncul true, false. Sama ya, kita ambil yang true. Nilai dari yang kecil ke yang besar atau disimbolkan dengan angka 1. Ketik 1, tutup kurung, kita enter. Muncullah dia predikat C dan seterusnya. Ini hasil predikat dengan KKM 70. Kita coba hasil predikat dari nilai akhir ini yang mana memiliki KKM 75. Oke, kita taruh di kolom sebelahnya dulu sementara. Ketik sama dengan, kemudian VLOOKUP, kemudian buka kurung, kita klik aja nilainya. Nah, ini bisa diklik ya, ini nggak usah ketik manual. Terus titik 2, kita blok. Nah, ini rumusnya semua sudah. Ini ya, muncul S14 dibagi T17. Kemudian kita kunci pakai FN F4. Muncul dolar, berarti sudah aman. Kita kasih titik 2. Kemudian kolom predikat di kolom kedua, ketik aja 2, kasih titik 2 lagi. Kemudian true or false. 1. True, simbolnya 1. Tutup kurung, enter. Oke, C kita drag ke bawah. Apakah ada hasil yang berbeda predikatnya? Oke, nilai 91 pada KKM 70 dia mendapat predikat A, tapi tidak dengan KKM 75. Nilai 91 masih B. Kalau yang lain, oke, ini ya 82. 82 di 70 KKM itu masih dapat B, tapi 82 di KKM 75 itu masih mendapat C. Jadi kalau mau dapat B, kamu harus dapat nilai 83. Oke, gitu ya logikanya. Sama lah, ini juga seperti itu. 80 masih B. Kalau di KKM 75, dia dapat C. Oke, kalau sudah cukup predikatnya bisa dipahami, ini kita hapus saja. DL. Kita coba mencari ranking. Caranya sama seperti tadi, gak apa-apa diulang ya, supaya terbiasa. Ketik sama dengan, kemudian rank, R-A-N-K, maknanya adalah ranking. Kemudian kurung buka, kita klik aja nilainya berapa, 76 ya. Oke, titik 2, kemudian semua nilai yang ada kita blok, mulai dari 76 sampai bawah. Ini di drag aja, di blok semuanya. Kalau ada 30 nilai ya semuanya diblok. Sudah selesai, kita amankan atau kita kunci pakai FN F4. Muncul dolar berarti aman, kasih aja titik 2. Nah, ini ada keterangan 0 apa 1. Nah, 0 ini kan nilai tertinggi. Kita mau cari nilai tertinggi sama dengan ranking 1. Kita ketik aja 0. Terus tutup kurung, kemudian enter. Oke. Nilai 76. Ini adalah ranking 10. Kita drag ya. Nah, di sini kita lihat yang ranking 1 adalah pencapaian nilai akhir yang 91. 91 terus 89, kemudian 88, 84, 5-nya mana? 83, betul. 82, 7, 80, 79, 78, 76. Oke. Cocok ya? Sudah sesuai. Baik. Kurang lebihnya seperti itu. Oh iya, seandainya ini mau di print, maka apabila nggak mau memperlihatkan ini rumusnya sudah ada, rumus ini boleh kita ketik di lembar yang berbeda. Ini juga kalau prosentasenya mau tidak ditampilkan, kita hapus aja. Ini tadi sengaja saya tulis hanya sebagai pedoman dalam menjelaskan saja. Ini juga hanya sebagai pedoman dalam menjelaskan saja. Kalau ini tidak mau diperlihatkan di satu lembar yang sama dengan urutan nilai ini, kolom nilai, ini bisa kita letakkan di sebelah kanan garis putus-putus. Jadi dia kalau di print nggak kelihatan. Kita cek ya. Nah, ini masuk ya. Kita tarik coba gini. Oke. Klik. Nanti kalau di print preview
Apakah dia kelihatan? Tuh, nggak kelihatan ya. Nah, begitu caranya. Mensiasatinya seperti itu. Tapi kita tetap butuh catatan ini, nilai KKM ini, untuk menggunakan rumus VLOOKUP dalam mencari predikat. Baik, teman-teman, kurang lebihnya seperti itu cara membuat rumus dalam format penilaian kurikulum 13 Dikmen ya. Pendidikan menengah SMA SMK. Kalau di Dikdas itu bisa jadi format penilaian K13-nya juga berbeda lagi. Nah, ini untuk kita pakai di Dikmen biasanya untuk SMA SMK. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Jangan lupa di subscribe ya teman-teman, di share juga nggak apa-apa. Semoga bermanfaat. See you next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.